Ada seorang orang tua yang tidak beres mendidik anak, sehingga si anak yang kurang ajar ini pun terbiasa sampai ke lingkungan sekolah. Yang notabene guru memiliki hak dan wewenang untuk menegur si anak tersebut. Gurunya yang dipecat. Kembali lagi dengan saya di Mr. Movie. Sebagaimana yang kita ketahui, Uco, narator channel ini ahli dalam mencocokkan film demi sebuah adsense. Yang mana juga kali ini Uco akan membahas sebuah film kisah nyata yang penuh adrenalin. Seadrenalin apa kira-kira film kali ini? Tanpa berlama-lama, check in. 27 Oktober 1930, di balik tebalnya kabut dan rindangnya pepohonan di hutan pedalaman Taiwan, ada suatu kelompok bernama Sidik Bale. Mereka punya tradisi yang sangat ekstrim demi menjaga kehormatan. Namun semua tradisi itu seolah sirna setelah si penjajah menyerang tempat tinggal mereka. Sehingga perlawanan antara pribumi dan pendatang pun terjadi. Bagaimana kira-kira akhirnya? Inilah ibu tiriku menyiksa ayah tiriku. Loh, inilah Warrior of the Rainbow. Film diawali dengan pertikaian antara suku Toda dan Mahebu yang disebabkan karena lahan perburuan pastinya. Lahan perburuan ini berfungsi untuk mendapatkan bahan makanan kepada seluruh anggota suku. Di dalam pertikaian kali ini, klan Mahebu berhasil menang karena di antara anggota ada seorang anak bernama Mounarudo yang sangat barbar. Dia tanpa banyak bicara langsung menyerang salah satu anggota suku Toda dan memenggal kepala si orang tersebut. Mauna juga sempat meneriakkan namanya agar klan Toda tahu siapa lawan mereka. Dan karena Mounarudo berhasil membawa kelapa musuh, dia pun langsung diangkat jadi pahlawan desa dan diberi tato kehormatan di wajahnya yang melambangkan kedewasaan. Mona, pada susupo oda, raya rusheno bale ka nolahang alang. Di tahun yang sama juga, negara China melalui perjanjian Imonosuke menyerahkan Pulau Taiwan ke tangan Kekaisaran Jepang. Karena itu, Jepang dengan angkatan militernya pun memasuki Pulau Taiwan, yang tujuannya untuk mengeksploitasi sumber daya alam pulau tersebut. Namun di antara pemimpin petinggi militer Jepang ada ketakutan terhadap suku lokal yang sangat barbar dan liar. Namun si Laksamana bernama Kabayama pun menyarankan kalau si suku lokal ini mencoba melawan kekaisaran mereka, cukup lenyapkan saja mereka, katanya. Singkat cerita, Jepang dengan kekuatan militernya yang sudah modern saat itu mampu mengalahkan tiap-tiap desa dengan mudah karena para pejuang-pejuang desa ini masih menggunakan senjata tradisional, sedangkan Jepang sudah menggunakan senjata api, dan para pejuang juga disiksa dengan berbagai cara seperti diseret dengan kuda, dikurung, dan dipukuli. Kembali ke tengah hutan belantara pulau tersebut, terlihat Mounarudo berhasil mendapatkan seekor rusa yang besar bersama rekannya. Mereka juga sempat meminum darah dan hati rusa tersebut dengan mentah-mentah. Di malam harinya, suku Mahebu, yakni keluarga Mounarudo, merayakan pernikahan si Mounarudo yang ternyata ayahnya adalah pemimpin atau kepala suku Mahebu itu sendiri. Kita berpindah sejenak ke masyarakat modern. Jenderal Jepang mengarak para pejuang-pejuang yang sebelumnya, yang tujuannya untuk mengintimidasi para masyarakat yang lain agar tidak ada lagi niat untuk memberontak. Kembali ke suku Sidik Bale, yang mana ternyata suku Sidik Bale, salah satunya suku Mounarudo, juga sudah memahami tentang barter, di mana mereka turun gunung ke desa dan menukar hasil buruannya dengan sesuatu seperti garam, anggur, dan lain-lain. Yang bersamaan dengan itu, suku lain yakni suku Toda, musuh bebuyutan suku Mahebu, turun juga melakukan hal yang sama seperti dilakukan oleh suku Mahebu. Mounarudo dan kawan-kawannya yang melihat suku Toda membawa sedikit buruan pun mengejek dan menghina mereka dengan berkata, "Hahaha, kalian ini tidak merasa malu kah membawa buruan hanya sedikit? Kalian serahkan saja lahan perburuan kepada kami," katanya. Yang hal tersebut membuat satu orang anak kepala suku dari suku Toda yakni Temu Alis marah dan mengancam Mounarudo. Namun karena tempat barter atau desa tersebut adalah netral, pertikaian antara suku pun dapat dielakkan.
Rasa ini adalah kesempatan untuk mengalahkan suku Toda. Mau Naruto dan kawan-kawannya pun cepat-cepat balik ke desa dan memanggil seluruh orang-orang muda untuk menyergap suku Toda di tengah jalan. Dan bersamaan dengan itu, di tengah jalan, Temu Alis menyadari kalau musuh ada di dekat mereka. Yang seketika mereka semua lari. Dan syukur suku Toda pun berhasil selamat. Di pos militer Jepang, satu peleton diutus untuk menyergap atau membasmi suatu suku yang didampingi wanita dari suku Sidik Bale sebagai penunjuk jalan. Singkat cerita, di malam hari, si peleton ini pun istirahat di bawah pohon sakura yang mereka sadari pada waktu pagi. Yang tiba-tiba, mereka diserang oleh suku Sidik Bale sampai hawastet semua. Mengetahui peristiwa pembantaian pasukan yang dikirimnya, sang jenderal pun memutus hubungan dagang antara manusia desa dan suku-suku pedalaman hutan tersebut. Jepang juga mengambil alih tempat pasar yang sebelumnya suku Sidik Bale datangi. Bahkan satu kompi pasukan jenderal ini diperintahkan untuk menyisiri suatu lembah yang ternyata suku Mahebu, yakni suku Monerudo, sudah menunggu kedatangan mereka. Hingga inilah yang terjadi. Ya, semua pasukan yang dikirim oleh si jenderal pun habis tak tersisa. Mereka semua wasted dengan kepala terputus. Si jenderal yang mengetahui hal tersebut pun bertanya, apa sih kelemahan suku-suku ini? Katanya sembari membaca buku sejarah Taiwan. Beberapa hari kemudian, kelompok Monerudo bertemu dengan suku Sidik Bale lainnya, yakni suku Bunun, yang bertujuan untuk bekerja sama dengan mereka dalam bentuk dagang. Si ketua dari kelompok Bunun pun menerimanya, sembari mereka meminum anggur sampai mabuk di tengah malam. Yang mana ternyata semua ini adalah jebakan, hingga satu persatu teman-teman Monerudo pun diwastedkan. Untungnya Monerudo masih terjaga dan berhasil menyelamatkan beberapa teman-temannya, hingga mereka pun melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Lanjut. Disinilah kita ketahui tentang tradisi suku Sidik Bale, yaitu tato adalah lambang kehormatan yang terletak di kening dan di bawah dagu. Baik pria ataupun wanita akan ditato jika sudah memenuhi syarat, seperti berhasil membawa kepala musuh adalah syarat untuk pria, dan syarat untuk wanita harus pandai menyulam. Kira-kira inilah sedikit tradisinya, guys. Lanjut. Di pagi harinya kita ketahui ternyata suku Bunun tersebut sudah bekerja sama dengan Kekaisaran Jepang. Dan inilah alasan pertanyaan si jenderal sebelumnya. Ya, musuh terbesar suku Sidik Bale adalah mereka sendiri, karena setiap suku memahami medan hutan tersebut. Sedikit informasi juga, guys. Sidik Bale ini ibaratkan kata seperti di tanah Sumatera Utara ada suku Batak, di mana suku Batak memiliki puak-puaknya sendiri terlepas dari kontroversi masing-masing lah. Seperti Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, dan Batak Mandeling kan, terlepas kontroversi dari pandangan masing-masing lah. Kira-kira begitu juga lah dengan Sidik Bale ini. Ada Sidik Bale Bunun, ada Sidik Bale Mahebu, ada Sidik Bale Toda, dan lain-lain. Ada 12 suak lah kira-kira, guys. Lanjut. Beberapa bulan setelah peristiwa yang kita saksikan bersama, terlihat pasukan Jepang sudah mulai mendekat ke lahan perburuan suku Mahebu. Sehingga si Monerudo dan ayahnya juga seluruh lelaki melawan para militer Jepang tersebut dengan senjata tradisional mereka. Karena pada saat kejadian hujan turun, sehingga senjata api yang memang masih manual saat itu tak bisa digunakan. Terlihat jelas kaum modern melawan kaum primitif dengan semangat juang demi tanah air. Mereka semua berani bertaruh nyawa agar keluarga dapat hidup tenang. Namun naasnya, para tentara Jepang dan si jenderal ternyata menyerang desa si Monerudo dan menawan semua suku Mahebu. Bahkan si jenderal sempat terkena mental saat membunuh satu anak dari suku Mahebu. Kembali ke Monerudo, satu persatu mereka habisi tentara Jepang tersebut. Begitu juga sebaliknya, satu persatu orang-orang Monerudo dihabisi oleh tentara Jepang, yang pada akhirnya kelompok Monerudo harus mundur setelah Jepang menggunakan granat. Sang ayah juga sempat menjadi korban dari ledakan granat tersebut. Monerudo masih sempat menggendongnya, namun dari jauh mereka menatap ke arah desa. Di menara pengawas itu berkibarlah Nippon Flag, berkibarlah bendera Nippon ataupun Jepang
Jepang di masa penjajahan yang membuat Monarudo bersedih hati. Dekan mata. Di pagi harinya, para jagoan suku Mahebu pun dikumpulkan untuk didata. Tidak hanya itu, Kekaisaran Jepang juga melarang tradisi suku Mahebu seperti memburu kepala, yang hal itu diawali dengan mengubur tiap-tiap kepala yang mereka koleksi sebelumnya. Mona yang kesal pun menghantam si petugas. Singkat cerita, kini di tahun 1930, Wushe, desa Monarudo sebelumnya, sudah dibangun dengan cara modern oleh pihak-pihak Jepang, seperti rumah sakit, sekolah, juga toko sembako, bahkan juga ada hotel. Orang-orang sidik bale juga sudah mulai fasih berbahasa Jepang. Bahkan salah satu dari mereka bernama Jiro juga sudah menjadi polisi Jepang, namun sering dibuli oleh sesukunya yang kerjanya hanya mengangkat kayu dan dengan upah tak seberapa, tetapi habis meminum-minum anggur. おはようございます。Bukeros namu me heyan ku negeyan. Simak namu. Kita juga diperkenalkan dengan kepala polisi yang baru bernama Ekawa Hakudo. Sebagai seorang Jepang, beliau ini terlihat sedikit baik dari mukanya, dari wajahnya. 新任の江川博道警察課長だ。 Kini di tempat lain, desa Monarudo atau tempat klan Mahebu, terlihat pejuang sejati kita, yakni Monarudo, terlihat sudah tua dan kini menjadi kepala suku menggantikan ayahnya yang wafat 20 tahun lalu. Mona juga punya 2 orang putra, yakni Tado dan Baso. Kehidupan para pemuda ini sangat terjepit karena ditindas oleh Jepang, seperti gaji yang tak sesuai. Bahkan satu petugas polisi bernama Yoshimura suka membuli mereka, yang hal tersebut sempat diperingati oleh teman seperjepangannya sendiri. Beberapa hari selanjutnya, berhubung salah satu anggota klan Mahebu ingin menikah, maka Monarudo pun menyuruh kedua anaknya untuk meminta izin menggunakan senjata ke pihak Jepang yang tujuannya untuk berburu sesuai dengan tradisi mereka, yang kalau mau menikah harus berburu dulu katanya. Di hutan, mereka berhasil mengejar seekor babi sampai ke sungai. Namun tiba-tiba Pawar muncul dan merebut si babi tersebut. Yang bersamaan dengan itu terdengar tembakan di area perburuan klan Mahebu. Sehingga Monarudo dan anak-anaknya pun mendatangi asal suara tembakan yang ternyata klan Tado yang dipimpin oleh Temu Alis. Mona hampir menghabisi si Temu Alis tersebut, namun ditahan oleh seorang polisi Jepang bernama Kojima. Hingga pertikaian pun dapat dielakkan. Di sebuah aliran sungai, seorang gadis dari klan Mahebu sedang mengambil air yang terlihat dirayu oleh polisi Jepang bernama Sugira. Untungnya kejadian ini dilihat oleh Mona dan kawan-kawannya, sehingga si gadis selamat dan si Sugira diintimidasi oleh Monarudo. Beberapa hari kemudian, pesta pernikahan yang dimaksud pun dimulai. Seluruh kampung bersorak-sorai, sembari juga mereka minum-minum arak sulingan. Yang bersamaan dengan itu, datanglah sapu sembari memberi korek api yang cukup banyak kepada si Monarudo. Tetua sempat heran akan hal tersebut, namun si istri Mona juga tidak tahu apa tujuannya. Yang ternyata Monarudo sudah mengumpulkan serbuk korek api tersebut beberapa tahun belakangan ini, yang alasannya hanyalah untuk melawan Jepang. Namun Mona masih merahasiakan rencana tersebut dari siapapun. Di tengah-tengah pesta datanglah Yoshimura. Tado pun memaksa untuk meminum bersama. Namun Yushiro yang tidak suka pun memukul si Tado sehingga teman-teman Tado mengeroyok si Yoshimura sampai babak belur, yang untungnya Mona datang tepat waktu sehingga kepala Yoshimura masih bersatu dengan tubuhnya.
Menyadari kejadian sebelumnya adalah ancaman terhadap seluruh klannya, Monarudo pun membawa Tado dan Baso untuk meminta maaf kepada Yoshimura. Namun Yoshimura menolak permintaan maaf tersebut dan mengusir mereka. Mona yang kesal juga membentak anjing penjaga sampai terdiam, dan itu sangat melawakkan. Anjing pun sampai takut sama si Monarudo, bro. Di rumah Monarudo, Tado dan Baso tak bosan-bosannya mengajak ayah mereka si Monarudo untuk melawan Jepang. Namun Monarudo sadar akan risikonya dan memukul kedua putranya sampai meminta ampun. Kita juga melihat si kepala polisi berjalan menuju tempat tinggal klan Mahebu yang tujuannya untuk mengetahui tiap-tiap klan di tempat tersebut ataupun di tempat dia bertugas. Segitulah guys ya, lanjut. Di lahan perburuan, Mona didatangi oleh Dakis Asnawi, salah satu anggota suku Sidik Bale yang menjadi polisi Jepang. Beliau yang berasa kalau Monarudo berniat melawan Jepang sempat mengingatkan kalau Jepang itu sangat kuat, dan hal itu juga disadari oleh Monarudo. Dakis juga berkata, bukankah dijajah Jepang membuat kita lebih berperadaban? Katanya, seperti kita punya sekolah, punya rumah sakit juga, kantor pos. Namun Mona menjawab, apakah sebaik itu dijajah mereka? Setiap hari kita bekerja memikul kayu dari balik gunung dengan upah yang tak seberapa. Wanita-wanita dari suku kita juga harus tunduk menuang anggur mereka, kata Monarudo dengan marah dan mengusir si Dakis dari hadapannya. Nakah kedahangan tanah tulog pene madu bakendesan ta. Talo papa ka hauni karseni. Pada nasgakulan pakalahang tanah tulog tatahar. Kelai. Di tengah-tengah keheningan tersebut terdengar suara seseorang yang ternyata Monarudo berhalusinasi melihat ayahnya yang sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Mona dan ayahnya pun menyanyikan lagu khas suku mereka. Malam harinya, para pemuda suku Sidik Bale berdiskusi. Waktu yang tepat untuk melawan orang-orang Jepang adalah saat mereka semua berkumpul di suatu tempat, yang saat itu adalah olahraga nasional di daerah Wushu. Dan secara tidak langsung, semua orang Jepang, baik pria maupun wanita, kecil maupun besar, akan berkumpul di sana. Dan itu waktu yang pas melakukan penyerangan, kata salah satu anak muda tersebut. Ashita kedeis mipak mamalu. Iya kamkah. Anamu cida deh. Harinya, para pemuda pun mendatangi Monarudo dan menyampaikan rencana mereka. Mendengar saran daripada pemuda klannya, Mona hanya berkata kalau risiko penyerangan ini sangat besar. Bahkan persentase kemenangan kita tidak ada sama sekali, kata Monarudo. Namun para pemuda barbar ini tetap tidak goyah. San hokin ta sedak ruto. Luyuhan darudan kulaki. Subuzo mukunda rukus bal. Melihat semangat juang para pemuda, Mona langsung menjelaskan misinya. Seperti Sapu harus menyebarkan informasi atau mengajak 11 suku yang lain bergabung dengannya untuk menyerang Jepang saat pekan olahraga berlangsung di Wushu. Uli maha alang tahan hola. Alam pustara sumesun. Utuh. Tutan. Beberapa suku setuju dengan rencana Monarudo dan beberapa suku juga menolak rencana tersebut. Seperti Ketua Dahdo dan Temu Walis menolak rencana tersebut. Walis. Web sound supu yamuni. Usade. Di pagi harinya saat sesi latihan para polisi, Tado dan Baso mulai memperhatikan daerah atau seluk-beluk Wushu dari bukit kecil. Dakis yang melihat mereka sadar ada rencana di balik perilaku tersebut, sehingga Dakis cepat-cepat lari ke rumah Monarudo untuk mempertanyakan kebenaran akan rencana Monarudo. Kasih duh mulebun kana hauli. Monarudo pun menjawab, Dakis, aku sudah tahu kekuatan Jepang, tetapi tekadku lebih kuat untuk melawan mereka, katanya. Mona juga bertanya, setelah kamu mati, apakah kamu mau masuk ke kuil Jepang atau ke surga para leluhur kita? Dan itu membuat Dakis merasa sedih, yang pada akhirnya Dakis pun mau membantu mereka dengan menunjukkan gudang senjata Jepang keesokan harinya. Taka taya, taka wasa, taka taya, taka benaku ya, betul kuciyo pukulina tugia kutu. Bale ini kulago, lawa. Telo hari halung. Dituli. Kilo. Monarudo yang akan menyerang Jepang pun menyempatkan diri untuk mempersembahkan tarian kepada sang dewa. Sedangkan Baso dan istrinya dalam keadaan dilema akan situasi saat ini karena kaum wanita tidak setuju dengan rencana Monarudo dan pemuda. Namun apalah daya, adat tetaplah adat. Makus ting malik.
Di malam harinya, perlawanan pun dimulai dari pos polisi klan Mahebu. Tado dan Baso menghabisi si Yoshimura dan teman-temannya, juga membakar pos polisi di tempat tersebut. Begitu juga dengan suku Truku berhasil membunuh dan membakar pos polisi di desa mereka. Setelah itu, klan Mauna dan klan Tanah pun bertemu. Mauna meminta kepada ketua bernama Tanah yang juga kawan lamanya agar tim dibagi dua. Klan Tanah menuju Sungai Bakasan untuk memutus hubungan komunikasi polisi dengan pusat. Mauna pergi menemui ketua suku Gunggu agar mereka mau bergabung dengan perlawanan ini. Piyahan ko dito, galok na tanah. Ano yung tatero sa pentas? Singkat cerita, sesampainya di suku Gunggu, Mauna langsung menodongkan senjatanya ke arah ketua Dahdo dari suku Gunggu sembari berkata, "Kenapa kau takut melawan Jepang?" katanya. "Apa kau mau leluhur kita terlupakan?" Mendengar perkataan Mauna, ketua Dahdo dan seluruh sukunya pun mau bergabung melawan Jepang. Sumisa ukita na baka. Aceite! Utan, dia lutan ta. Pagi hari pun tiba. Di Wuse, seluruh orang-orang Jepang sudah berkumpul sebagaimana yang diceritakan sebelumnya. Dengan cuaca yang saat itu juga penuh kabut, sehingga jarak pandang sangat terbatas. Mauna juga memberi semangat kepada seluruh anggota klannya untuk membasmi para Jepang-Jepang tersebut. Akin ni! Isa pa huto lutan ta. Wala huto ni kampahong, remo huto ba? Lupo lutan ni! Upacara pembukaan festival olahraga pun dimulai. Pawan sempat dipukul oleh gurunya. Para pemuda anak buah Mauna sudah membaur dengan masyarakat Jepang lainnya. Hanaoko yang sadar kalau tempat ini akan menjadi tempat penjagalan sempat khawatir dengan istrinya yang menggunakan kimono. Namun dia tidak bisa mencegah hal tersebut. Upacara pun dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan dengan Dakis sebagai pengiring yang tiba-tiba satu perwira Jepang dengan mudah dipotong salah satu pemuda Sidik Bale. Dia pun berlari ke arah hutan yang dikejar beberapa perwira namun tiba-tiba ya, seluruh perwira Jepang yang mengejar pria sebelumnya habis dibantai tak tersisa. Si pemuda pun memberi sinyal tembakan yang seketika pembantaian pun terjadi. Para suku Sidik Bale tidak memandang batas usia. Mereka hanya punya syarat. Kalau pedang senjata diarahkan kepada Jepang, baik wanita, pria, muda, kecil, anak-anak, anak bayi, semuanya orang Jepang akan dibasmi. Dakis juga langsung memakai baju adat Sidik Bale yang bertujuan untuk melindungi dirinya. Di tengah-tengah pembantaian tersebut, istri Dakis yang menggunakan kimono sangat rawan menjadi sasaran. Namun untungnya Dakis tepat waktu menyelimutinya dengan kain khas suku Sidik Bale. Mauna Rudo juga berhasil merebut gudang persenjataan Jepang yang dulu sempat dikatakan oleh Dakis Asanawi. Shichiro sempat mengingatkan Mauna Rudo kalau istrinya bernama Obing ada di tengah-tengah warga Jepang dan menggunakan kimono. Ya, hal tersebut sangat rawan untuk saat ini. Namun Mauna sudah tidak peduli lagi dan membentak si Chiro agar diam. Tanah ketuduh ke Kedi. Namun ternyata si Obing yang dimaksud sedang bersembunyi di suatu ruangan bersama beberapa wanita Jepang lainnya. Para pemuda juga berhasil mengalahkan para polisi yang melarikan diri dikejar sampai dapat, seperti kepala polisi ini. Baru, nuan muai. Pawan yang benci dengan orang-orang Jepang pun membawa kawan-kawannya mengambil bambu sebagai senjata. Kembali ke Mauna Rudo, dia menyuruh Dahdo agar pergi ke sekolah untuk menolong si Obing. Dan di sini juga kita sadari kalau target suku Sidik Bale hanyalah orang-orang Jepang, tidak dengan orang-orang Cina atau Han, suku modern Taiwan di zaman itu. Saya pakai bukan Han. Sebetulnya. Kita ke tempat persembunyian si Obing. Satu pemuda Sidik Bale mengetahui tempat tersebut dan memasukkan muncung senjatanya dari sebuah lubang kecil dan membantai tiap-tiap orang yang ada di dalamnya. Kawan dan teman-temannya membawa bambu langsung membunuh gurunya yang selama ini mendiskriminasi mereka. Tidak hanya itu, di ruangan tersebut juga ada sekelompok anak kecil. Pawan yang sudah dendam tidak memandang dan tidak memiliki rasa kasihan. Mereka pun langsung membunuh para anak kecil dan guru-guru di tempat itu.
Sedangkan di suku Tanbarah, polisi si penjaga tidak sadar kalau istrinya sudah wasted dan dihabisi suku Mahebu. Balik ke Manerudo, beliau sempat memarahi salah satu pemuda yang berasal dari suku Toda karena mereka tidak mau join dengan Mahebu untuk menyerang Jepang. Ele si toda. Salah si mineiro temu wali. Ilo hari me tuma ke si toda tak. Dahdo dan Ijiro kesana kemari mencari Obing yang ternyata masih hidup di tumpukan wanita Jepang sebelumnya. Obing juga menyesali perbuatan sang ayah yang kembali melakukan perburuan kepala. Mauna dalam hening berjalan sembari diperlihatkan sebegitu mengerikannya tempat tersebut dengan banyaknya mayat yang tak berkepala. Dan film pun selesai. Masih ada yang kedua sih guys ya. Terima kasih. Bye-bye.